Untuk selanjutnya kita di sini akan membahas tentang kondisi ekonominya ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kondisi sosialnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi ekonominya masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anakku sekalian, bahwasannya perekonomiannya orang-orang Arab sebelum Islam datang itu sudah maju, karena mereka mata pencahariannya ada yang melalui perniagaan, ada yang melalui perdagangan, ada yang melalui dengan pertanian ataupun dengan peternakan. Jadi sekali lagi mata pencaharian mereka dalam menghidupi kehidupan mereka ini ada yang melalui perniagaan, ada yang melalui perdagangan, ada yang melalui pertanian, bahkan ada yang melalui dengan peternakan. Nah, bagi orang Arab Badui sendiri, mereka mata pencahariannya adalah melalui peternakan. Nah, mereka ini setiap hari mengembala mengembala kambingnya, mengembala peternakannya melalui dari daerah satu dengan ke daerah yang lainnya untuk mengembala kambing-kambing tersebut. Nah, setiap harinya mereka mengonsumsi daging hewannya ya untuk dibuat makan. Setelah itu minum air susu dari hewan tersebut, kambing tersebut ya. Bahkan mereka juga membuat baju dari bulu domba atau dari hewan peternakannya tersebut. Nah, di orang-orang Badui itu dianggap orang kaya ya apabila peternakannya atau dombanya itu banyak, baru dianggap kaya. Itu adalah mata pencariannya orang Badui. Sekali lagi, pencariannya orang Arab Badui ini adalah peternakan ya. Jadi setiap hari mereka mengembala peternakan tersebut atau domba-domba tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di kota, mata pencariannya mereka itu ada dua macam. Ada mata pencariannya melalui peternakan, ada juga yang melalui pertanian. Nah, bagi masyarakat yang melalui mata pencariannya itu melalui peternakan, mereka ini ada yang mengembala peternakannya sendiri, ada pula mereka yang sebagiannya itu peternakannya dikembalakan oleh orang lain ya. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah mengembala peternakan, tapi peternakannya bukan punyaan Nabi Muhammad, melainkan peternakannya itu milik orang lain atau milik orang kaya raya. Nah, para sahabatnya juga pernah melakukan seperti itu, seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasannya orang-orang Quraisy pada saat itu mereka ini sangat hobi sekali ya untuk melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Untuk apa? Untuk perdagangan, untuk melakukan perdagangan, sehingga perjalanan mereka ini sama Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Quran surat Al-Quraisy ya, surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, di mana mereka apabila pada saat musim dingin mereka melakukan perjalanan perdagangan itu melalui ke Yaman, sedangkan apabila pada saat musim panas mereka melakukan perdagangan ke Syam. Sekali lagi saya tegaskan bahwasannya orang-orang Quraisy ini sangat hobi sekali melakukan perdagangan melalui perjalanan ya, perjalanan ke daerah satu ke daerah yang lainnya untuk melakukan perdagangan, di mana mereka melakukan perdagangannya itu apabila pada saat musim dingin mereka melakukan perdagangan ke Yaman, sedangkan pada saat musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam, sehingga perjalanannya mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, sedangkan dalam hal riba ya, riba pada saat itu di Jazirah Arab atau di Mekah, apalagi pada saat itu sudah suatu yang kebiasaan, suatu yang biasa, suatu yang tradisi sudah ya, riba itu pada saat itu. Mengapa mereka melakukan sistem riba? Karena mereka terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang lain yang datang di situ untuk melakukan perdagangan. Jadi sistem riba pada saat itu sebelum Islam datang sudah suatu hal yang wajar, suatu hal yang terbiasa mereka lakukan. Nah,
Lalu di sini bagaimana transportasi? Kalau zaman sekarang kan transportasi untuk melakukan perdagangan sudah banyak ya, sudah canggih, melalui sepeda motor bisa, melalui mobil bisa, melalui perahu dan lain sebagainya juga bisa. Tetapi pada zaman dahulu apa alat transportasi bagi orang-orang Arab sebelum Islam melakukan perdagangan ya? Jadi mereka ini alat transportasinya adalah unta. Mengapa mereka menggunakan unta? Karena mereka ini sangat yakin sekali bahwasannya unta itu satu alasannya mereka adalah bisa menahan haus, dan yang kedua unta ini bisa membawa mereka dalam melakukan perjalanan perdagangan dalam jarak jauh. Maka dari itu mereka memilih transportasinya menggunakan unta. Nah, itulah anak-anakku sekalian ya, penjelasan dari saya ya. Kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang atau pra-Islam. Nah, jikalau ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham, silakan tanya ke WA atau Japri saya. Dan saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.